Kita bertemu lagi pada mata kuliah Manajemen Pembibitan Non-Ruminansia untuk pokok bahasan ternak kuda. Pada video sebelumnya, kita membahas tentang konformasi tubuh kuda sebagai hal penting dan utama saat menilai kuda, terutama untuk kuda yang akan dijadikan bibit. Dalam poin konformasi, terdapat 6 hal yang menjadi titik sentral penilaian, yaitu keseimbangan tubuh yang telah kita bahas khusus pada video sebelumnya, perototan, struktur tubuh, kualitas, pergerakan, dan seks serta karakter bangsa. Kini kita bahas khusus tentang perototan atau muscle. Kualitas dan derajat perototan pada tubuh kuda menjadi pembeda antar breed. Sebagai contoh adalah bila kita akan membibit kuda yang akan difungsikan sebagai ternak pengangkut beban, tentunya kita akan menyeleksi dari kuda tipe draft atau kuda tipe pekerja yang memiliki perototan yang besar dan kuat, dan bukan dari kuda yang bertipe tubuh atletis atau langsing seperti tipe pleasure. Atau kita akan membibit kuda untuk keperluan racing jarak pendek, berarti kita harus memilih kuda dari bangsa quarter horse yang perototan kakinya lebih besar karena memerlukan dorongan speed atau kecepatan yang lebih cepat dalam jarak pendek dan waktu yang pendek pula. Berbeda dengan kuda bangsa thoroughbred sebagai kuda-kuda pelari jarak jauh, tentu berkaki lebih panjang dan langsing, serta perototannya pun panjang. Kedua tipe tersebut meskipun sama-sama untuk racing, tapi jenis racingnya berbeda. Hal lain mengapa Anda perlu memahami tentang kualitas dan derajat perototan adalah karena materi tersebut menjadi bahan pertimbangan saat menilai dan mengevaluasi kuda, meskipun kondisi perototan tidak sepenting faktor keseimbangan, ketepatan struktural, atau pergerakan. Biasanya, cara penilai atau judger saat menilai kualitas, kuantitas, dan distribusi perototan adalah dari arah samping, depan, dan belakang kuda. Pada slide terlihat 3 kondisi perototan pada kuda, yaitu perototan berat, adequate atau memenuhi persyaratan, dan perototan ringan. Anda tentu dapat menilai kondisi yang baik untuk menunjang konformasi. Ingat, perototan ringan belum tentu bernilai buruk, tapi harus disesuaikan dengan fungsi dari kudanya masing-masing. Sekarang kita akan mengenali area perototan yang menjadi area yang harus dinilai. Berarti Anda harus ingat kembali dan harus sudah fasih dengan peta bagian tubuh kuda yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Tadi telah disampaikan bahwa saat menilai, judger harus berkeliling dan menilai dari berbagai posisi. Perototan pada kuda dapat dinilai dari beberapa area tertentu. Bila kita menilai dari arah depan atau side view, maka kita akan menilai perototan pada bagian forearm, shoulder, loin, dan hip. Selain itu, dari arah depan atau front view, kita dapat menilai otot pada bagian chest atau dada. Perototan pada bagian stifle dan gaskin harus kita nilai dari arah belakang atau hind view. Jangan lupa tambahkan penilaian dengan menilai kondisi perototan di bagian tight dan buttock yang juga dinilai dari arah samping. Mari kita bahas lebih detail satu persatu bagian tersebut. Yang pertama, kita akan membahas perototan yang nampak dari depan, yaitu kita menilai perototan di daerah V. Ini adalah area V di antara otot dada atau otot pektoral dengan bagian forearm. Lakukan penilaian dari arah depan dengan mengambil jarak sekitar 3 meter dari kuda agar Anda aman dan dapat menilai secara proporsional. Perhatikan daerah di tengah-tengah dada. Apakah Anda melihat perototan yang baik? Bila Anda tidak melihat karakter V atau Anda tidak bisa melihat perototannya, berarti kuda tersebut dinilai tidak berotot baik. Saat Anda menilai, Anda dapat menggunakan istilah full chest atau flat chest. Bentuk dada
bagian V yang agak dalam merupakan prototan yang diharapkan. Prototan yang besar dan kuat pada bagian chest dan bagian forearm sangat dibutuhkan untuk pergerakan yang baik. Otot bagian forearm harus terlihat cukup menonjol mulai dari daerah dada hingga daerah knee. Anda berikutnya akan diperkenalkan area yang harus dinilai. Ada empat area penting, yaitu area shoulder, forearm, loin, dan hip atau daerah quarter. Tentunya Anda harus berada di samping kuda dan tetap mengambil jarak sekitar 3 meter dari kuda. Kondisi prototan pada daerah shoulder sangat menentukan saat kuda berlari ke depan dan meloncat. Oleh karena itu, shoulder yang ideal adalah yang cukup lebar, prototan yang menonjol dan menyatu baik dengan bagian barrel. Prototan di bagian forearm juga penting untuk mendukung pergerakan ke depan saat kuda berjalan atau berlari. Selain itu, bagian forearm juga menjadi penopang utama tubuh bagian depan. Daerah loin merupakan daerah fleksibel pada bagian tulang rusuk. Prototan pada bagian loin memberikan kesan gemuk pada tubuh bagian belakang. Prototan yang baik pada loin sangat menentukan koordinasi tubuh bagian depan atau front quarter dengan bagian belakang atau hind quarter. Saat bergerak, loin yang kuat akan sangat membantu kekuatan badan bagian belakang. Prototan yang baik pada hip, terutama di daerah croup, akan sangat berfungsi untuk memberikan kekuatan pada bagian belakang kuda. Silakan Anda mengeksplor sebagai tugas pekerjaan rumah, yaitu bagaimana patokan penilaian prototan yang baik untuk setiap area tersebut. Pada area kaki belakang, prototan yang baik adalah daerah stival yang menjadi penentu kekuatan pada kaki bagian belakang atau hind quarter. Sedangkan prototan yang baik pada daerah gaskin akan sangat menentukan kemampuan kuda untuk membelok saat berlari. Ingat, bagian stifle, dan gaskin harus baik tapi tidak menonjol. Prototan sekitar daerah stifle seharusnya menjadi daerah yang terlebar pada kaki kuda bila dilihat dari belakang. Artinya, ukuran lebar otot bagian stifle yang ideal adalah selebar jarak antar hip. Demikian juga jarak antara otot gaskin bagian dalam dan gaskin bagian luar seharusnya juga cukup lebar dan terlihat menonjol hingga bagian hock. Semoga Anda masih ingat istilah bagian tubuh kuda tersebut. Selanjutnya sedikit kita akan ulas tentang poin penilaian pada konformasi, yaitu seks dan breed karakter. Pada video sebelumnya atau pada awal video ini telah disinggung bahwa saat menilai konformasi harus tetap memperhatikan tentang bangsa kuda, karena tiap bangsa kuda memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut sangat berhubungan dengan tipe kuda dan akhirnya bermuara pada fungsi kuda. Sebagai contoh, perbedaan konformasi tubuh dari sudut keseimbangan dan prototan yang sudah kita bahas sangat mudah terlihat pada bangsa kuda thoroughbred sebagai kuda tipe speed atau tipe sport dibandingkan bangsa kuda Clydesdale sebagai bangsa kuda tipe working atau tipe draft. Atau bangsa kuda yang sama namun tujuan dan fungsinya berbeda. Tentu cara menilainya pun akan berbeda. Misalnya bangsa kuda paint
yang termasuk tipe showing dan juga termasuk tipe color. Pada saat dinilai untuk kegiatan showing, tentunya kondisi dan struktur kaki serta cara keindahan berjalan menjadi dasar penilaian utama. Sedangkan pada saat ditujukan untuk fungsi color, tentunya keindahan warna bulu yang diutamakan yang berhubungan dengan color preference manusia. Dasar penilaian tentu akan sangat dipengaruhi juga oleh jenis kelamin, sex karakter. Oleh karena itu, untuk menilai berdasarkan sex karakter, Anda harus pahami teori dasar tentang perbedaan performance antara individu jantan dan betina. Saat Anda menilai, Anda tidak boleh melakukan kesalahan saat membedakan jenis kelamin dari hewan yang akan dinilai, dievaluasi, atau diseleksi. Mengapa? Karena standar penilaian akan berbeda untuk kedua jenis kelamin tersebut. Sebagai contoh, pada kuda pejantan atau stallion akan terlihat bertulang besar, rahangnya pun besar, lehernya akan terlihat lebar dan berotot banyak. Sedangkan pada kuda betina yang sudah jadi induk tentunya tidak akan pernah memiliki penampilan sekokoh kuda jantan karena dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi seperti hormonal dan juga faktor genetik yang berbeda. Jangan dilupakan kadangkala ada kuda yang dikebiri untuk tujuan tertentu. Tentunya karakternya akan berbeda dari karakter kelamin sebelum dia dikebiri. Silakan Anda mencari tahu lebih lanjut tentang perbedaan ciri dari kuda jantan, kuda betina, dan gelding atau kuda kebiri. Masih sangat banyak hal yang belum diulas pada materi perototan kuda sebagai salah satu faktor penilaian konformasi kuda. Semoga Anda dapat termotivasi untuk mengeksplor lebih jauh dengan trigger sederhana yang ditampilkan pada video kali ini. Kembali saya mengingatkan bahwa informasi yang sangat banyak perlu Anda gali. Masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo kenali kuda lebih dalam. Selalu semangat belajar dan sampai bertemu pada video selanjutnya dengan materi lanjutan dari penilaian konformasi kuda.